これがな高波。 Kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Di cerita sebelumnya, Luffy yang pergi bersama Sanji untuk menemui Dr. Kureha, Dalton pun mendapat informasi dari salah satu ibu-ibu di sana jika Dr. Kureha sedang ada di desa sebelah yang bernama Desa Kukuawit, dan pada akhirnya mereka pun segera bergegas pergi untuk menemui Dr. Kureha jika ada pasien gawat darurat yang butuh penanganannya. Di sisi lain, Dr. Kureha yang datang menemui seorang anak yang berteriak kesakitan bersama sosok rusa berhidung biru yang digadang-gadang sebagai monster penjaganya. Awalnya ayah anak itu keberatan jika Dr. Kureha merawat anaknya tersebut karena dia hanya menangis selayaknya anak kecil saja yang keinginannya tidak dituruti. Namun dari berbagai uji coba yang telah dilakukan oleh Dr. Kureha pun mencoba untuk mengoperasi bagian kaki anak itu karena telah terjadi infeksi yang cukup parah. Setelah pengobatan selesai, Dr. Kureha pun akan membawa beberapa barang berharga milik ayah anak itu yang kebetulan adalah pemilik bar. Awalnya semua orang pun meneriaki Dr. Kureha dengan sebutan perampok, namun saat anak kecil itu berterima kasih kepada Dr. Kureha karena kondisi kakinya tidak sesakit sebelumnya, para warga pun membiarkan Dr. Kureha untuk mengambil beberapa barang di sana. Saat Dr. Kureha pergi, Shin pun beralih ke tempat Usopp dan Vivi yang bergegas pergi bersama Dalton untuk menemui Dr. Kureha. Usopp pun bertanya kepada Dalton siapakah dia sebenarnya, karena dari cara bicaranya saja sepertinya Dalton memiliki latar belakang dari seorang militer, hingga akhirnya Dalton pun menceritakan identitas aslinya jika dirinya dulu merupakan kepala keamanan Wapol, di mana dia bertugas untuk melindungi Wapol yang merupakan raja yang pada saat itu menjabat di Pulau Drum tersebut. Dari masa kepemimpinan ayah Wapol hingga Wapol lah yang meneruskan tahta ayahnya. Saat kepemimpinan dipegang oleh Wapol, ternyata kedamaian di pulau itu mulai menghilang karena seluruh dokter yang ada di sana telah diusir dari Pulau Drum oleh Wapol dan menyisakan 20 dokter saja sebagai dokter pribadi Wapol, di mana jika para penduduk ada yang sakit, maka mereka harus bersujud dulu kepada Wapol sebelum ditangani oleh 20 dokter milik pribadinya itu. Hingga akhirnya hal itu pun membuat Vivi yang merupakan seorang putri kerajaan juga merasa jika Wapol sama sekali tak layak menjadi seorang raja. Di sisi lain, Zoro yang melatih fisiknya itu dengan cara berenang di sungai yang begitu dingin, dia pun malah nyasar entah kemana, hingga akhirnya dia pun malah bertemu dengan Dr. Kureha yang kebetulan bertemu pula dengan Zoro di sana. Namun Zoro yang awalnya ingin meminta pertolongan kepada Dr. Kureha, dia malah dihajar habis-habisan oleh Dr. Kureha karena telah menghina gaya berpakaian Dr. Kureha yang udah nenek-nenek tapi berpakaiannya seperti anak muda saja. Di bagian tepi pantai terlihat Wapol yang berhasil mengalahkan para penduduk yang sedang berjaga di sana, hingga akhirnya Wapol pun melihat jika ada Going Merry yang sedang di dekat mereka, di mana Wapol beranggapan jika Luffy berniat ingin merebut kerajaannya itu. Kemudian salah satu penduduk yang berhasil selamat dari serangan para tentara Wapol pun berusaha melaporkan kejadian itu di desa terdekat sana, di mana kebetulan sekali Dalton berada di sana pula yang sebelumnya ingin bertemu dengan Dr. Kureha yang sudah pergi terlebih dahulu ke desa Gyasta. Namun kali ini Dalton tak bisa mengantarkan Usopp dan Vivi karena dia harus menghentikan Wapol terlebih dahulu untuk memenuhi tugasnya sebagai pelindung para warga. Di tempat lain, Wapol yang berhasil datang di salah satu desa di sana, anak buahnya pun mendapat informasi jika Luffy telah pergi ke puncak gunung di sana, di mana kastil itu dulunya merupakan istana Wapol yang sekarang dijadikan Dr. Kureha sebagai tempat tinggalnya itu. Mendengar hal itu, Wapol pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk pergi menuju kastil sana. Dalton yang berhasil datang tepat waktu menemui Wapol, dia pun langsung menyerang Wapol. Namun apa daya karena Wapol memiliki 20 dokter pribadi dengan keahlian medis yang sangat tinggi, luka Wapol pun langsung sembuh seketika. Hingga akhirnya Dalton pun menunjukkan kekuatan aslinya jika dia ternyata merupakan pemakan buah iblis bertipe Zoan yang mampu merubah dirinya menjadi bentuk binatang menyerupai binatang banteng. お前は私が世話になった先代国王の息子フェドル・バンフ。イルムだ、撃て！強い、なんて迫力！自由な国を守るんだ！貴様の弱点はゴルドンさん。 これが貴様の弱点だ。だったら一服もないんだ、ハッピー！あのクソウサギの絶対許されぞ、吉祥！あれだ、あの影！分かったよ！死んでも守れ！したーだ！どうしよう！ yang benda, Jogi,
なんとか止まる方法を考えるぜ。はないけど、このままで一直線に山を降りちまうんだ。何？こいつらどうするサンディ？そりゃ方法は一つだ。やめルビー、前よりも前へ。てめえはナミさんしょってんだぞ。うわっ、ぶつかれ！そんなこと言っても。ベリーはそこに扱うもんだぜ。2,633。Wapol yang terkena longsor salju itu bersama para anak buahnya, dia pun beranggapan jika itu adalah ulah Luffy karena dia ingin menguasai pulau tersebut. Hingga akhirnya Wapol pun bersumpah jika dia akan menghabisi Luffy nantinya. Di sisi lain, Luffy yang meninggalkan Nami untuk mencari Sanji, Luffy pun berhasil menemukan Sanji dalam keadaan pingsan pula. Kemudian Luffy yang melihat anak kelinci salju kemarin dengan induknya yang terkubur salju. Awalnya anak kelinci salju itu sempat ingin mengusir Luffy, namun saat Luffy menarik induknya dari tumpukan salju itu, mereka berdua pun baru sadar jika Luffy ternyata bukanlah orang jahat. Sesaat setelah Luffy berjalan membawa Nami beserta Sanji yang malah jadi beban Luffy, datanglah Wapol yang berhasil menemukan keberadaan Luffy. Hingga akhirnya Wapol pun langsung menyuruh kedua anak buahnya itu untuk menyerang Luffy secara bersamaan. Namun untung saja Luffy ditolong oleh sosok kelinci salju yang sempat diselamatkan oleh Luffy tadi, sambil mengajak teman-temannya itu untuk membalas budi kepada Luffy. Namun apa daya, karena kekuatan Wapol yang merupakan pemakan buah iblis, seluruh kelinci salju itu pun berhasil dikalahkan dengan mudahnya oleh Wapol dan kedua anak buahnya itu. Di tempat lain, Vivi dan Usopp yang tadi sempat terkena longsor salju saat pergi mencari keberadaan Dr. Kureha, Vivi pun berusaha untuk membangunkan Usopp yang tak kunjung sadar juga. Hingga akhirnya Vivi pun terpaksa menampar Usopp berkali-kali hingga akhirnya bonyok. Dan tak lama kemudian saat mereka berjalan, mereka berdua pun melihat Zoro yang tertimbun salju pula, di mana Usopp dan Vivi tak habis pikir jika Zoro malah tak memakai baju di cuaca bersalju seperti itu. Saat mereka bertiga berjalan sesaat, mereka pun malah kembali ke desa pertama tadi, yang ternyata ada begitu banyak anak buah Wapol yang berjaga di sana, di mana mereka menghalangi para warga yang ingin menyelamatkan Dalton yang terluka sebelumnya. Kemudian Zoro yang bertanya kepada Usopp apakah mereka orang jahat. Usopp pun berbicara jika mereka adalah musuh, hingga akhirnya Zoro ingin merebut pakaian para anak buah Wapol itu agar dia tidak kedinginan. 懲りないね、諸君。奴を倒せ。これがな。高波。すごい。張り合いのねえやつだ。なんだ、終わりか。Zoro yang berhasil mengalahkan para anak buah Wapol dengan begitu mudahnya, para warga pun seketika mencari keberadaan Dalton yang sudah tertimbun salju di sana. Dan selang beberapa waktu mereka pun berhasil menemukan keberadaan Dalton, namun naasnya tubuh Dalton sudah pada membiru karena luka yang dia alami cukup dalam. Di sisi lain, Luffy yang sudah sampai di kaki tebing tempat tinggal Dr. Kureha, Luffy pun nekat untuk naik ke sana dengan cara memanjat, di mana dia yang seharusnya bergantian dengan Sanji untuk menggendong Nami naik ke atas sana, Luffy justru menanggung beban lebih berat lagi karena dia harus membawa Sanji pula yang sedang pingsan. もう少し我慢しろ。ナミ、サンジ。
Beberapa jam setelah Luffy berhasil naik ke atas sana, kondisi Nami pun mulai membaik, hingga akhirnya Nami pun bertemu dengan rusa mungil berhidung biru yang merupakan asisten Dr. Kureha, di mana dia bernama Chopper yang selalu disebut-sebut sebagai monster penjaga Dr. Kureha. Namun Chopper yang begitu ketakutan jika ada manusia yang melihatnya, Chopper pun langsung refleks bersembunyi, namun posisi sembunyi dia malah terbalik, di mana seharusnya bagian yang terlihat adalah mata dan kepala, namun tubuh Chopper malah terlihat dengan begitu jelas. Nami yang begitu kaget dengan Chopper yang merupakan seekor rusa bisa berbicara selayaknya manusia, Dr. Kureha pun memeriksa kembali suhu tubuh Nami jika dia sudah mulai membaik, walau tubuh Nami masih tergolong belum sembuh total. Dr. Kureha yang menjelaskan jika penyakit Nami sangatlah langka, ternyata Nami tersengat oleh serangga bernama Kestia, di mana serangga itu adalah serangga prasejarah yang telah punah ratusan tahun lalu, yang mana penyakit itu akan merenggut nyawa Nami jika tidak segera ditangani oleh dokter yang tepat. Hingga akhirnya Nami pun baru sadar jika sepertinya dia tergigit serangga Kestia itu saat berada di Pulau Little Garden sebelumnya. Di tempat lain, Chopper yang sedang memeriksa keadaan Luffy dan Sanji, mereka pun akhirnya tersadar dari pingsannya itu, di mana Luffy malah ingin memakan Chopper karena dia terlihat begitu enak jika dimasak nanti. Nami yang begitu terheran-heran kenapa Chopper bisa berbicara, Dr. Kureha pun menjelaskan kepada Nami jika Chopper merupakan seekor rusa yang memakan buah iblis tipe Zoan, yang mampu merubah dirinya menjadi selayaknya seorang manusia. Kemudian Luffy dan Sanji yang mendengar penjelasan itu pun dihajar habis-habisan oleh Dr. Kureha saat mereka memanggilnya dengan sebutan nenek tua. Bahkan Luffy juga sempat mengajak Dr. Kureha untuk menjadi kru bajak lautnya itu sebagai seorang dokter, namun Dr. Kureha menolak ajakan Luffy, hingga akhirnya Luffy yang melihat Chopper pun dia berinisiasi untuk mengajarnya kembali karena dia begitu lapar. Chopper yang melarang Sanji untuk menutup pintu utama di kastil itu, Sanji pun baru paham kenapa pintu utama di kastil itu tidak boleh ditutup oleh Chopper. Ternyata ada sarang burung salju yang tepat berada di atas pintu itu, di mana jika mereka menggerakkan pintu itu, maka anak-anak burung salju tersebut akan jatuh dan mati. Hingga akhirnya Luffy dan Sanji pun baru tersadar jika Chopper bisa berbicara selayaknya manusia, dan akhirnya mereka pun menganggap Chopper adalah monster. Tak lama kemudian Chopper yang kembali menemui Nami sambil memperingatkan agar tak keluar dari ruangan itu. Nami pun berterima kasih kepada Chopper, namun ekspresi Chopper pun terlihat marah bercampur senang di saat yang bersamaan. Hingga akhirnya Chopper yang begitu penasaran apakah Nami dan kawan-kawan adalah seorang bajak laut sungguhan. Seketika Nami pun mengajak Chopper apakah dia mau gabung dengan bajak laut topi jerami. Hingga akhirnya Chopper pun seketika terkejut dengan ajakan Nami yang sangat mendadak itu. Dr. Kureha yang berbicara kepada Nami jika tak akan mudah mengajak Chopper untuk pergi dari pulau itu. Ternyata Chopper punya luka hati yang begitu mendalam dan susah untuk disembuhkan, di mana rusa pada umumnya memiliki hidung berwarna coklat kehitaman. Chopper malah terlahir dengan hidung berwarna biru, hingga akhirnya dia dikucilkan oleh gerombolan rusa di sana. Pada akhirnya Chopper yang memakan buah iblis dengan kemampuan menjadi seorang manusia, dia pun langsung diusir oleh kelompok para rusa di sana. Bahkan Chopper juga tak diterima oleh masyarakat kerajaan Drum karena bentuknya seperti manusia berbulu. Hingga akhirnya Chopper malah ditembaki oleh para penduduk, padahal dia ingin mencari seorang teman saja. Chopper yang begitu putus asa karena dia tak diterima oleh para rusa dan juga para manusia pula. Nami pun begitu kasihan kepada Chopper, hingga akhirnya dia pun bertanya-tanya apakah Dr. Kureha merupakan teman Chopper. Ternyata Dr. Kureha berkata jika dia bukanlah teman Chopper, melainkan dia adalah kenalan seorang pria yang selama ini Chopper anggap begitu penting dalam hidupnya, di mana laki-laki itu bernama Dr. Hiluluk yang merupakan dokter gadungan yang merupakan teman Chopper pertama kali dan satu-satunya beberapa puluh tahun lalu. Dr. Hiluluk yang berusaha mengobati para penduduk yang tak bisa berobat karena 20 dokter pemilik Wapol tak mau memeriksa mereka. Setiap niat baik Dr. Hiluluk pun malah berakibat makin buruknya orang-orang sakit di desa sana karena Dr. Hiluluk tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang kedokteran sama sekali. Hingga akhirnya Dr. Hiluluk pun bertemu dengan Dr. Kureha yang merupakan dua dokter yang dinyatakan buron oleh Wapol karena mereka tak mau pergi dari kerajaan Drum tersebut.
Saat Dr. Hiluluk akan pulang, dia pun melihat Chopper yang tergeletak lemas dengan darahnya yang berlumuran di mana-mana. Namun Chopper yang trauma akan perlakuan manusia jika semua manusia ingin menyakitinya. Dr. Hiluluk pun dihajar habis-habisan oleh Chopper, hingga akhirnya Dr. Hiluluk pun melepaskan semua pakaiannya itu dan berusaha meyakinkan Chopper jika dirinya tidak berniat jahat kepada Chopper. Dan singkat waktu, Chopper yang tersadar jika dirinya sudah berada di tempat tinggal Dr. Hiluluk. Chopper pun begitu bahagia karena dirinya masih dipertemukan dengan orang baik. Saat hasil penelitian Dr. Hiluluk meledak, Chopper pun begitu kebingungan kenapa Dr. Hiluluk memanggilnya dengan sebutan Chopper. Ternyata Dr. Hiluluk memberi nama itu kepadanya supaya mereka bisa akrab satu sama lain. Bahkan Chopper juga menirukan gaya tertawa Dr. Hiluluk. Chopper yang awalnya kagum dengan tujuan Dr. Hiluluk yang mau mengobati para warga secara sukarela, tetap saja Dr. Hiluluk dikejar-kejar oleh orang-orang karena bukannya sembuh malah tambah parah sakit mereka saat ditangani oleh Dr. Hiluluk. Bahkan Chopper juga sempat dijadikan umpan oleh Dr. Hiluluk untuk meredam amarah para warga. Saat pulang, Dr. Hiluluk pun memberikan sebuah topi berwarna merah muda kepada Chopper sebagai tanda maaf atas perbuatannya tadi, sambil bercerita kepada Chopper jika dia janganlah membenci manusia karena tidak semua manusia memiliki sifat jahat, di mana di negeri ini selalu ada saja orang sakit dengan cuaca sedingin itu. Dr. Hiluluk yang menceritakan cita-citanya kepada Chopper jika dia ingin membuat sebuah pohon sakura bermekaran di sana, yang ternyata Dr. Hiluluk pernah mendengar sebuah cerita jika ada seseorang yang sudah divonis oleh dokter manapun kalau dia akan meninggal karena penyakit kronisnya itu, namun saat orang tersebut menemukan pohon sakura tumbuh subur sejauh mata memandang, dia dinyatakan sembuh oleh para dokter itu, di mana hal itu merupakan sebuah keajaiban, dan cerita itu pun menginspirasi Dr. Hiluluk untuk membuat bunga sakura bermekaran di Pulau Drum sana sambil menunjukkan lambang bajak laut di depan Chopper jika dia ingin menjadi seperti seorang bajak laut yang gagah berani mempertaruhkan nyawanya demi meraih setiap impiannya itu. Beberapa hari kemudian saat luka-luka Chopper sudah sembuh, Dr. Hiluluk pun menyuruh Chopper untuk segera pergi dari tempat tinggalnya itu. Bahkan saat Chopper memohon berkali-kali untuk memaafkan dirinya jika ada salah, Chopper pun membuat kepalanya luka lagi agar dirawat kembali oleh Dr. Hiluluk. Namun Dr. Hiluluk malah menembaki Chopper agar mau pergi dari sana. Dr. Hiluluk yang menemui Dr. Kureha, ternyata Dr. Hiluluk telah mengidap penyakit kronis di mana umurnya tak lebih dari 10 hari saja. Namun Chopper yang mengikuti kemanapun Dr. Hiluluk pergi, dia pun mendengar sendiri dan paham betul kenapa dia diusir oleh Dr. Hiluluk tadi, agar Chopper tidak melihat kematiannya itu nanti. Saat Dr. Hiluluk bersumpah jika dirinya akan membuat segala penyakit di kerajaan Drum bisa sembuh dengan bunga sakura yang akan dia ciptakan nanti, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini, dan makasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.